Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 10 Agustus 2024. Hari ini kita rayakan Pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Laurentius termasuk salah satu dari 7 diakon agung yang bekerja membantu Paus di Roma. Oleh Paus Sixtus yang kedua, ia diberi tugas mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin di kota Roma. Ia juga melayani Paus dalam setiap upacara keagamaan. Ketika Paus Sixtus kedua ditangkap pada abad ketiga, Laurentius bertekad untuk menemaninya sampai kematiannya. Tetapi Paus Sixtus menolaknya dan berkata, "Janganlah bersedih anakku dan menangis. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan engkau dalam 3 hari, engkau akan mengikuti aku masuk ke dalam kemuliaan surgawi." Ramalan itu benar. Prefek Roma, kota Roma, yang mengetahui bahwa gereja mempunyai banyak kekayaan dan mendapat laporan bahwa Laurentiuslah yang mengurus semuanya itu, maka ia dihadapkan kepada penguasa Roma itu. Laurentius dibujuk agar secepatnya menyerahkan semua kekayaan gereja kepada penguasa kota Roma. Dengan tenang Laurentius menjawab, "Baiklah, dalam waktu 3 hari akan kuserahkan semua kekayaan itu." Laurentius segera mengumpulkan orang-orang miskin di kota Roma dan membagi-bagikan kekayaan gereja kepada mereka. Dan kemudian bersama dengan mereka, Laurentius berarah menuju kediaman prefek kota Roma. Kepada penguasa Roma, Laurentius berkata, "Tuan, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan pelihara mereka dengan sebaik-baiknya." Tindakan itu dianggap melecehkan dan olok-olokan, penghinaan terhadap penguasa kota Roma. Maka Laurentius ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara. Namun Laurentius tidak gentar menghadapi hukuman itu. Setelah separuh badannya bagian bawah hangus terbakar, ia meminta supaya badannya dibalik sehingga seluruhnya terbakar.
Akhirnya Laurentius mengembuskan nafasnya terakhir di atas panggangan itu sebagai seorang satria Kristus. Kita bersyukur atas kegigihan Laurentius ini dan mohon agar kita pun dimampukan juga setia dalam iman. Bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama diambil dari 2 Korintus bab 9 ayat 6 sampai 10. Tegaskan oleh Paulus bahwa Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan penuh sukacita, termasuk memberikan nyawanya. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menjelang akhir hidupnya berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap sebiji. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dan barang siapa melayani aku, Allah, ia harus mengikuti Allah. Dan di mana Allah berada, di situ pun pelayanku harus berada." Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan mengajak kita untuk tidak mencari kekayaan duniawi, melainkan mencari kekayaan surgawi. Orang harus mematikan keinginan duniawinya dan mengikuti kehendak Allah. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, demikian pula Kristus akan mati di kayu salib demi kehidupan dunia. Kita juga diajak untuk mematikan ego-ego kita, keduniawan kita, kedagingan kita, agar tumbuh benih-benih hidup ilahi. Dan kita akan mendapatkan jaminan kehidupan surgawi. Kita diajak untuk tidak memelihara hanya kehidupan duniawi, tetapi kehidupan surgawi. Maka kita boleh bertanya, selama ini bagaimana sikap kita? Beranikah kita mematikan ego-ego kita, keduniawan kita, kedagingan kita, dan kemudian menumbuhkan benih-benih ilahi, hidup rohani, kesukaan akan sabda Tuhan dan kehendaknya.
agar kita bertumbuh di dalam kehidupan rohani yang menjadi bekal kita masuk ke dalam kerajaan surga. Semoga biji rohani yang kita jatuhkan ke tanah dan mati akan bertumbuh menjadi hidup kita yang baru. Semoga semangat kemartiran Santo Laurentius menjadi semangat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, matikanlah ego-ego kami, kedagingan kami, kehendak kami, agar setelah mati tumbuhlah benih-benih rohani, benih-benih ilahi, agar kami mampu seperti Laurentius mengikuti Engkau sampai akhir, sekalipun banyak tantangan, kesulitan dan kematian. Kuatkanlah iman kami yang lemah, agar terus bertumbuh di dalam iman. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya. Sertai mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus menciptakan pola hidup sehat, agar kita sehat dan semua orang juga sehat. Terima kasih untuk semua usaha dalam membantu gereja dengan doa-doa, dengan kanker tenaga, dan dengan dana. Mari kita sumbangkan talenta kita untuk gereja, lingkungan, wilayah, dan keuskupan. Semoga akhirnya gereja semakin mampu untuk membantu orang-orang yang kecil, lemah, tersingkir. Kita ikuti juga kegiatan-kegiatan dalam rangka ulang tahun paroki kita. Seminar kebangsaan, karya-karya sosial, lomba-lomba, dan juga jalan sehat. Kita puncai nanti tanggal 8 September sore dengan misa syukur. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.